Oke. Di sini tadi sampai mana ya? Maaf. Content writer ya. Nah, jadi saya sebagai content writer, saya sudah menulis di berbagai platform ya. Contohnya adalah Orang Cyber Indonesia. Kemudian Tegalsec juga saya menulis di UKM, instansi, dan di jurusan saya sendiri. Nah, di sini saya adalah computer science, belajar tentang jurusan komputer ya. Untuk jurusan saya nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri. Nah, nanti kan akan diajari nih caranya. Nah, teman-teman bisa get information saya lah di sini. Nah, jika teman-teman ingin menghubungi saya bisa melalui GitHub di sini Jiyap89 atau melalui sebuah Telegram. Nah, Telegram saya di sini adalah Baiji. Nah, teman-teman bisa berhubungan atau berkontak dengan saya seperti yang ada di bawah. Oke, next disclaimer. Oke, di sini saya akan memberikan sebuah himbauan ya kepada teman-teman ya. Jadi pada tutorial kali ini ya, jangan menggunakan teknik ini untuk hal-hal buruk. Jadi gunakan teknik ini untuk belajar, for your learn, untuk belajar. Jangan gunakan teknik ini untuk hal-hal yang tidak baik. Contohnya meretas, doxing, dan sebagainya. No, jangan. Nah, di dalam saya ya presentasi ini saya memiliki sebuah peraturan atau rules. Nah, rulesnya apa itu? Yang nomor 1, jangan bertanya cara melacak nomor HP. No, saya akan menjawab pertanyaan seperti itu. Terus yang kedua, jangan bertanya cara melacak seseorang. No, saya nggak akan menjawab pertanyaan seperti itu, teman-teman. Kemudian doxing, enggak, saya akan tidak akan menjawab pertanyaan seperti itu. Nah, jadi untuk kepada teman-teman, silakan ya nanti diganti lah pertanyaannya kalau mau bertanya. Oke. Terus yang kedua, asking about topic material if presented. Artinya bertanyalah sesuai topik materi apa yang saya sampaikan. Nah, itu yang kedua. Kemudian di tutorial kali ini saya tidak akan menggunakan live circuit. Mungkin saya di sini akan menggunakan Balsi ya. Teman-teman tahu Balsi nggak? Anjing, doge. Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Tahu. Nah, ya saya nanti tagnya pakai itu. Nah, pakai yang namanya Balsi. Oke. Di sini saya tidak mengajarkan semua teknik. Jadi di sini saya akan membahas teknik yang penting untuk teman-teman implementasi atau dipelajari. Contoh, cara menggunakan Dorky, gimana caranya? Kemudian cara menggunakan tools OSINT itu gimana implementasinya gitu. Dan di sini saya sudah memberikan modul atau ebook untuk teman-teman pelajari. Dan di situ sudah tersedia namanya zip file atau sampel untuk teman-teman sebagai bahan ajar. Nah, udah saya sediakan. Nanti untuk mendownloadnya gimana, Mas? Nah, untuk di cara mendownload nanti akan saya beritahukan setelah acara ini. Terima kasih sudah berkooperatif. Oke, tips. Di sini saya akan memberikan sebuah tips ya untuk teman-teman pelajari. Nah, jika teman-teman ingin tentang belajar yang detail atau informasi yang detail serta teknik dan tool semacamnya, teman-teman bisa membaca yang ada di ebook atau yang di modul yang saya bikin. Nah, apa yang teman-teman dapat? What do you get? Atau yang teman-teman dapat? Nah, teman-teman bisa mendapatkan apa itu OSINT, introduction, pengantar tentang OSINT. Kemudian introduction about cyber threats, intelligence, artinya teman-teman akan mempelajari apa itu ancaman cyber, kemudian preventnya, mengamankannya, atau mungkin teman-teman mau mengeksploitnya tuh ada juga di sini sudah saya bikin. Kemudian ada platform itu semacam tempat yang bisa teman-teman gunakan, itu platform. Kemudian ada sampel file dan case study atau studi kasus. Untuk studi kasus ini saya gunakan live target yang di dalam modul. Jadi ini adalah real case study atau studi kasus yang asli dan lain sebagainya. Oke. Pada tutorial kali ini kita akan mempelajari apa itu OSINT information gathering atau pengumpulan informasi. Nah, yang pertama ini adalah what is OSINT? Apa itu OSINT? Gitu kan. Terus yang kedua, introduction about OSINT atau pengantar dari OSINT. Nah, kemudian what is OSINT for? Untuk apa OSINT digunakan? Siapa penggunanya gitu kan? Nah, ini teman-teman akan dibelajar juga. Kemudian where OSINT data came from? Dari mana data OSINT itu berasal gitu. Nah, teman-teman akan mempelajari itu juga. Nah, kemudian OSINT teknik atau cara tekniknya itu ada apa aja, misalkan Dorky. Nah, sini saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana cara melakukan Dorky. Kemudian metadata dan reverse similar atau pencarian similar, pencarian yang serupa. Nah, kemudian ada information gathering dengan Maltego, tools dengan Maltego. Jadi kita akan mempelajari tools dari OSINT yang namanya Maltego. Yo, next. Nah, untuk di bab 2 kita akan mempelajari threat intelligence atau keamanan dari ancaman cyber. Jadi kita akan mempelajari apa itu ancaman cyber, kemudian platformnya itu apa. Di sini ada OTX, Virus Total, XploitDB. Nah, nanti akan saya jelaskan di sini platform-platformnya. Kemudian ada tools yang akan digunakan sini adalah basic praktik ya.
menggunakan Spiderfoot. Nah, jadi untuk threat intelligence kita akan menggunakan yang namanya tool Spiderfoot. Oke. What is OSINT? Apa itu OSINT? OSINT itu apa sih mas gitu kan? OSINT, Open Source Intelligence, is method of searching. Artinya metode untuk mencari, mengumpulkan serta menganalisis dari suatu open source data terbuka atau yang dipublikasikan. Itu namanya open source atau gratis, semua orang bisa mengakses. Nah, contohnya apa mas? Contohnya Google, media, social network atau jaring sosial kayak Facebook, Instagram, LinkedIn dan sebagainya. Nah, OSINT bisa mengidentifikasi suatu keaslian data, kemudian sumber dari sebuah data, ya, terus cyber threat, ancaman cyber, ngedevelop juga perlu OSINT teman-teman. Nah, terus riset sama jurnalis dan lain sebagainya. Jadi OSINT ini sangat fleksibel, bisa digunakan pada case-case tertentu. Misalkan teman-teman punya case pengen stalking, bisa pakai OSINT. Atau teman-teman pengen mencari riset atau jurnal, bisa pakai OSINT. Jadi OSINT ini fleksibel, semua tuh bisa case-case tertentu. Nah, itu OSINT. Enaknya itu OSINT. Nah, OSINT bisa dikolaborasikan dengan teknik lain. Misalkan apa mas? OSINT tuh phishing, OSINT tuh social engineering, itu bisa. Nah, ini OSINT ini sangat fleksibel ya. Jadi bisa ditempatkan di case-case tertentu. Oke. What is OSINT for? Untuk apa OSINT digunakan? Siapa penggunanya gitu kan? Nah, di sini ada 6 pengguna OSINT serta siapa sih yang penggunanya kan? Nah, di sini ada company atau sebuah perusahaan. Kenapa perusahaan memerlukan OSINT? Karena satu, perusahaan misalkan saya akan mengambil studi kasus pelamar. Contoh, ada pelamar A ingin melamar ke perusahaan B. Nah, bagaimana perusahaan B ini mendapatkan karyawan atau pelamar yang secara relevan? Gimana cara? Ada yang mau menjawab? Angkat tangan. Ada yang mau menjawab enggak? Ada? Ada enggak? Oke, kalau nggak ada, saya jelaskan ya. Jadi company atau sebuah perusahaan itu bisa melakukan track record dari pelamar. Nah, informasinya dari mana mas? Informasinya dari CV, dari resume teman-teman. Nah, kemudian dari interview, itu informasinya, sumbernya. Kemudian si HR akan men-track record atau mencari nama teman-teman tadi. Apa benar sih si A ini kuliah di universitas ini, apa aja sih nilainya segini, pernah mengerjakan ini dan sebagainya. Nah, itu dia akan di track record teman-teman sama si HRD. Untuk apa? Tujuannya untuk tadi mencari pelamar yang relevan. Nah, itu dari case company atau kasus untuk perusahaan. Ada lagi, misalkan untuk mencari sebuah pesaing dari perusahaan juga bisa, untuk marketing juga bisa. Jadi banyak banget case-nya di company ini. Kemudian dua, ada jurnalis. Nah, seorang jurnalis itu memerlukan 2 elemen. Apa saja itu? Elemen pertama yaitu bukti. Seorang jurnalis harus memerlukan bukti harus ada bukti. Kemudian datanya valid atau autentik. Nah, itu dari elemen sebuah jurnalis. Nah, kenapa jurnalis memerlukan OSINT? Why gitu kan? Why? Kenapa? Karena seorang jurnalis kan tugasnya mengkritisi sesuatu agensi atau sebuah instansi tertentu kan. Nah, misalkan teman-teman melakukan ini apa namanya? Ingin melakukan sebuah mengkritisi sesuatu hal dari sebuah instansi, nah teman-teman pasti nggak asal ngomong dong, ya kan? Perlu ada bukti kan? Buktinya apa ya, kan? Datanya mana itu? Nah, kalau nggak ada itu, teman-teman nggak punya tameng. Nanti teman-teman malah dituduh balik, teman-teman malah yang salah karena nggak punya tameng. Nah, fungsi OSINT sini kita sebagai jurnalis untuk mengumpulkan data yang valid serta sumber data otentik atau buktinya gitu loh. Jadi ini untuk tameng seorang jurnalis gitu loh. Jadi kalau jurnalis nggak ada ini, ya udah mati aja gitu kan. Kenapa? Karena ya tadi nggak ada bukti, nanti bisa dituduh gitu kan, dituduh balik, ya masuk penjara dong. Ya kan, kalau ada bukti, tamengnya ada gitu loh. Nah, fungsi utama dari OSINT untuk jurnalis. Oke. Kemudian ada government and police, artinya di sini ada pemerintah dan polisi. Kenapa membutuhkan ini kan? Wah gitu. Kenapa? Nah, kenapa? Mesti teman-teman pernah mendengar polisi telah menangkap pengedar narkoba. Pernah dengar nggak? Hah? Kok nggak ada yang jawab sih? Udahlah, betul. Jawab dong, biar rame itu kan ya. Nah, pernah? Nah itu contoh dari si poin 3. Nah itu. Nah, seorang polisi bisa melacak atau menginvestigasi dari kasus tertentu. Contoh, menangkap sebuah pengedar narkoba atau melacak sebuah kriminal, cyberkriminal dan sebagainya. Ini contoh dari
si government atau polis. Nah, untuk mencari tahu sebuah investigasi dari kasus tertentu, atau misalkan mencari kelemahan suatu negara, mencuri dokumen suatu negara, itu bisa nomor 3. Kemudian yang 4, security researcher atau pakar security atau riset keamanan. Kenapa riset keamanan perlu OSINT? Karena si riset keamanan itu perlu yang namanya semacam sumber dari threat-nya, ancaman. Misalkan si security researcher ini atau si periset ini pengen menganalisis dari sebuah bug atau zero day. Nah, dari bug ini si pakar keamanan akan mencari tahu bagaimana cara kerjanya gitu dari suatu si bug tersebut. Misalkan exploitnya gimana, efek dari exploitnya gimana, cara preventnya gimana, gitu kan ada itu. Jadi si periset ini perlu OSINT untuk melakukan hal tersebut. Nah, kemudian si periset bisa mencoba suatu bug tersebut ke dalam sistemnya sendiri. Apakah aman sistem yang teman-teman gunakan ini atau suatu perusahaan ini tuh aman dari ancaman bug ini, gitu kan? Nah, misalkan nggak aman, perlu diupdate. Tapi ketika aman, ya alhamdulillah gitu. Jadi peran utamanya di sini adalah untuk menganalisa sebuah bug atau kerentanan pada kasus-kasus tertentu. Nah, kemudian akan dicoba kepada sistem sendiri gitu loh. Oke. Kemudian ada general. General itu orang umum. Jadi teman-teman semua sini itu bisa menggunakan OSINT. General, orang umum, jangan salah. Orang umum itu bisa melakukan OSINT. Saya sering menemukan studi kasus dari general ini ya, itu paling stalking lah, paling mantapnya. Tahu stalking kan? Nah, itu kan penemuannya paling stalking. Nah, nanti stalking juga akan dijelaskan di sini. Kemudian untuk hacker, apa itu hacker itu kan? Hacker bisa menggunakan OSINT untuk melakukan pengumpulan informasi. Contohnya apa? Misalkan dia pengen melakukan riset tentang suatu situs. Ada situs A. Ternyata setelah melakukan information gathering, pengumpulan informasi, ternyata situs A ini menggunakan misalkan CMS WordPress. Nah, dari WordPress tersebut telah diinvestigasi lebih lanjut, ternyata ada CFA-nya atau ada bug-nya atau ada zero day-nya. Nah, si hacker ini akan mengeksploitasi, gitu kan? Dieksploitasi, boom. Nah, setelah hacker mengeksploitasi, dia bisa namanya mengambil sebuah database. Nah, database tersebut bisa digunakan oleh hacker untuk apa? Ya, contoh untuk penjualan atau kebocoran data pribadi, itu kan bisa tuh. Contohnya gitu. Jadi si hacker bisa menggunakan OSINT untuk tujuan tertentu, misalkan penjualan data bocor atau penjualan tentang informasi seseorang, gitu kan bisa. Jadi ini bisa digunakan case-case tertentu tergantung dari tujuannya gitu. Next. Nah, sini saya mau nanya kepada teman-teman nih. Teman-teman ada yang pernah melakukan stalking? Nah, stalking merupakan itu bagian dari OSINT. Kategorinya adalah SOCMIN, Social Media Intelligence. Nah, stalking, apa itu stalking? Benefitnya apa itu kan? Kenapa Anda melakukan itu? Gitu kan? Apa motivasinya itu? Nah, saya mau bertanya kepada Mbak yang paling hitam, Mbak. Ya, pernah lakukan stalking nggak, Mbak? Alah, bohong. Serius nih, pernah nggak? Oke, ada yang pernah nggak? Angkat tangan. Saya berkali-kali. Wah, coba Mas siapa? Bisa berdiri Mas? Ya, bisa berdiri Mas Yuda. Oke, Mas Yuda. Bisa ke sini bentar Mas. Sini bentar Mas. Oke, nice boy. Oke, sini Mas. Coba jelaskan kenapa Anda melakukan stalking? Yang pertama untuk mencari informasi pribadi dari target saya. Aduh. Saya selidiki kesukaan dia apa, kebiasaannya seperti apa, hobinya apa, lalu kita. Nyonya itu apa? Nyonya itu apa? Bentar, masih ada lagi. Terus dari stalking itu apa yang didapat? Benefitnya apa? Yang paling utama itu tentu saja informasi dari target yang saya dapatkan. Contohnya misalkan kayak apa ya? Nomor HP mungkin, kayak akun-akun sosial medianya. Terus saya mungkin bisa tahu tempat rumahnya, alamatnya, teman-temannya siapa gitu. Oke, good. Nah, kenapa Anda melakukan itu? Tadi udah kan? Motivasinya apa? Motivasinya iya. Nah, motivasinya apa? Bisa dijelaskan. Motivasinya bisa dijelaskan. Motivasi untuk itu sih, memperluas penangkaran saya. Apa? Gimana? Memperluas apa? Enggak. Ya untuk iseng-iseng aja sebenarnya. Cari-nyari temen lah ya. Iya gabut. Oke, terima kasih Mas Yuda telah menjawab pertanyaan saya. Nah, itu contoh dari yang namanya
stalking ya atau OSINT. Tadi Mas Yuda udah jelasin kan manfaatnya apa, motivasinya apa. Nah itu adalah teknik dasar dari sebuah OSINT. Contohnya dalam kategori SOCMIN, Social Media Intelligence. Jadi kita menganalisa atau mengumpulkan informasi melalui sosial media platformnya. Nah itu tadi tujuan namanya OSINT. Next, where does the OSINT data come from? Dari mana data OSINT itu berasal? Yang pertama dari data leak, kebocoran sebuah data. Kenapa ini saya masukkan ke nomor 1? Karena ini merupakan scary atau hal yang menakutkan. Contoh, ada perusahaan A. Perusahaan A itu telah terjadi kebocoran sebuah data. Nah, di dalam kebocoran data tersebut itu terdapat yang namanya nama lengkap, lokasi, nomor telepon, KTP, lokasi, itu kan asal sekolah, itu kan penting banget. Penting. Kenapa? Data bocor ini bisa kita manfaatkan untuk melakukan information gathering, pengumpulan informasi lebih lanjut. Nah, tujuannya itu apa? Bisa melakukan scam, penipuan, phishing. Nah, itu kan orang-orang tersebut dapat data dari mana? Dapat dari data bocor. Tahu nama teman-teman, nama lengkap misalkan Reza, dia tempat saya sini, kuliah di sini, itu bisa dari data bocor. Nah, kemudian saya bisa melakukan tipuan Reza dengan cara nge-scam, itu bisa, atau phishing, itu bisa. Gitu. Jadi data bocor ini sangat berbahaya untuk jika jatuh ke tangan orang yang salah. Nah, kita bisa menggunakan OSINT untuk mengumpulkan data leak atau menemukan dari kebocoran suatu data, itu bisa. Kemudian ada government dan agency site. Nah, kita bisa memanfaatkan situs-situs pemerintahan atau sebuah instansi untuk mengumpulkan informasi. Contohnya apa, Mas? Contohnya PDDikti. Ada yang tahu PDDikti? Tahu nggak? Masa nggak tahu? Pada sekolah kan? Tahu PDDikti nggak? Hah? Tahu? Ada yang tahu nggak? Hah? Tahu sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? PDDikti? Hah? Ya pernah dengar di mana coba? Hah? Aduh. Aktifan mahasiswa. Bisa berdiri, Mas? Ayo Mas Afan bisa berdiri coba, Mas, bisa dijelaskan apa itu PDDikti? Why? What the fuck, gitu kan? Nah, jadi kita bisa menggunakan situs-situs pemerintahan yang go public atau yang bisa diakses oleh orang umum. Contoh PDDikti, Sinta, itu kan bisa diakses oleh orang umum. Kita bisa mengumpulkan data dari situs-situs tadi, government, PDDikti. Misalkan saya pengen tahu Reza itu kuliah di mana gitu, ada. Jadi tinggal cari tahu aja Reza, itu kan nanti muncul NIM-nya, nama, biodata, kemudian SKS-nya itu ada di PDDikti. Teman-teman nanti bisa Google lah PDDikti untuk mencari gitu loh. Kemudian ada government, situs-situs pemerintahnya lain. Contohnya kayak Sinta. Sinta ini kumpulan jurnal atau riset untuk para yang ada di Indonesia. Itu Sinta. Kita bisa menggunakan itu untuk pengumpulan informasi lebih lanjut. Atau kita bisa mengunjungi situs dari pemerintah dari segi profilnya. Misalkan setiap situs kan pasti ada nama profilnya kan, kayak keanggotaan, misalkan si A itu adalah ketua, emailnya apa, sosial medianya apa, kan bisa ada tuh. Nah, bisa juga kita manfaatkan itu untuk pengumpulan informasi. Kemudian dari file atau media. Nah, kita bisa memanfaatkan pengumpulan data OSINT melalui sebuah file atau media. Contohnya apa, Mas? Ya contohnya dokumen, foto, video. Nah, itu merupakan kita bisa mengumpulkan data dari OSINT. Terus apa yang kita dapat dari situ? Ya, yang pertama kita bisa mengetahui apa itu isi filenya atau dokumen. Misalkan teman-teman dapat dokumen dengan judul A. Nah, dari isi dokumen tersebut itu ada namanya email dari penulis. Terus nama lengkapnya, asal sekolah atau asal instansi. Nah, kita bisa juga menggunakan itu untuk pengumpulan informasi. Kemudian dari media contohnya kayak foto. Misalkan teman-teman dapat foto si A. Teman-teman pengen tahu nih, si A ini fotonya lokasinya di mana sih, gitu kan? Bisa dengan cara tadi melakukan teknik OSINT. Nah, nanti kita akan diajari sini tekniknya. Nah, bagaimana sih caranya kita menentukan sebuah lokasi dari suatu gambar, gitu? Bisa. Nanti kita akan ajarkan di sini. Nah, kita bisa memanfaatkan file atau sebuah media untuk mengumpulkan informasi, gitu. Nah, kemudian ada social network. Social network itu apa, Mas? Mas baju hitam. Ya, yang kamu yang paling depan. Social network apa? Sosial media. Jadi kita bisa memanfaatkan atau pengumpulan data informasi melalui sosial media. Contoh Facebook, LinkedIn, Instagram. Pasti teman-teman pernah main kan?
Nah, teman-teman bisa memanfaatkan social network untuk mengumumkan informasi lebih lanjut. Contoh, postingannya, foto-fotonya teman dekat seperti yang dijelaskan Mas Yuda tadi. Nah, benar kan Mas Yuda? Bagus. Nah, itu kita bisa gunakan itu untuk mengumumkan informasi lebih lanjut gitu loh teman-teman. Kemudian ada journal and academic. Nah, kita bisa mengumpulkan jurnal dan suatu akademik untuk mengumumkan informasi lebih lanjut. Contoh kayak tadi Sinta ataupun apa. Nah, kita bisa memanfaatkan itu untuk mengumumkan informasi. Ada lagi platformnya kayak Google Scholar, tahu kan Google Scholar? Tahu? Nah, itu kan teman-teman bisa manfaatkan juga untuk pengumpulan data. Atau kita bisa menggunakan platform lain kayak IEE, Research.net, kemudian apa lagi itu ya, yang jurnal-jurnal banyak orang-orang kerennya. Pokoknya teman-teman bisa manfaatkan itu. Dan ini nomor 5 perlu digarisbawahi. Jika target teman-teman orangnya berpendidikan, itu bisa pakai teknik nomor 5. Tapi jika targetnya bukan dari orang pendidikan, jangan gunakan teknik 5. Percuma, ada juga bakal ada gitu. Nah, jadi tentukan targetnya teman-teman dulu, baru teman-teman bisa mengumpulkan informasinya gitu loh. Next. Oke. What OSINT can do? Apa yang bisa OSINT lakukan? Nah, sini OSINT can get any information like username, short identity, server status, and anything. Artinya, OSINT bisa mengumpulkan informasi seperti nama, sumber asli, server status, dan lain sebagainya. Jadi di dalam OSINT kita bisa mengumpulkan hal-hal tersebut. Untuk apa? Untuk mengumpulkan informasi. Kemudian kita bisa menganalisis. Nah, setelah kita menganalisis, kita dapat menyimpulkan. Contohnya apa? Sini ada melihat berita hoax atau topik. Jadi ketika teman-teman mendapatkan sebuah berita ya, teman-teman pengen tahu ini berita hoax atau tidak. Nah, teman-teman bisa menggunakan OSINT ini. Contohnya apa? Ya, kita bisa mencari lebih lanjut. Ada sebuah platform yang dari pemerintah yang bisa teman-teman gunakan untuk mengecek berita itu hoax atau tidaknya. Itu ada. Namanya tuh situs, saya lupa. Pokoknya situs pemerintah itu. Nah, teman-teman bisa mencari sebuah situs itu. Teman-teman sini ada yang tahu channel YouTube Pace Komputer? Pace Komputer? Tahu? Saya cuma Mas, bisa berdiri Mas? Hah? Oke, lagi makan. Ada tahu lagi nggak? Pace Komputer itu ada? Lagi review semua, kampret. Oke. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Oh lah, siap. Jadi Pace Komputer ini kan channel YouTube yang membahas semacam investigasi, betul tidak? Nah, betul kan? Nah, si Pace Komputer itu contohnya bisa membongkar sebuah identitas dari hack. Nonton kan? Nah, itu dia dapat datanya di mana, Mas? Pernah? Hah? Lupa? Masa lupa? Oke, dah. Jadi si Pace Komputer ini memanfaatkan melalui medianya apa? YouTube, video. Nah, dari itu si Pace bisa mencari identitas si hack dengan cara melihat sebuah video-videonya, terus kemudian mengumpulkan informasi dari sosial medianya, situs-situsnya dan sebagainya. Nah, kemudian si Pace ini bisa menemukan identitas dari si hack gitu loh. Nah, ini contoh dari OSINT gitu. Nah, ini real case-nya bisa tonton channel YouTube Pace Komputer, itu ada. Nah, Pace Komputer juga pernah membongkar video-video hoax atau video-video palsu, tutorial palsu gitu. Jadi si Pace ini sangat rekomendasi untuk teman-teman jika ingin mempelajari OSINT. Jadi teman-teman bisa mempelajari si Pace ini gimana tekniknya, cara mengidentifikasinya, bagaimana cara mengevaluasinya. Itu teman-teman bisa nonton Pace Komputer, itu intelijennya keren. Oke, kemudian security research udah saya jelaskan tadi ya. Stalking, doxing udah saya jelaskan tadi. Next. Oke. Apakah OSINT memiliki kelemahan? Ya, setahu saya setiap teknik itu pasti memiliki yang namanya kelemahan. Contohnya apa? Too much data is collected, resulting in difficulty filtering the data. Artinya data yang terlalu banyak kita kumpulkan atau dihasilkan itu sulit untuk difilter. Contoh, teman-teman mencari tahu nama saya Bayu Haji, pasti yang namanya Bayu Haji banyak kan, juga saya doang kan. Nah, teman-teman pasti sulit nih, ini mana sih data Bayu Haji yang asli gitu kan, pasti sulit. Nah, di dalam OSINT ini kesulitannya adalah di sini, memfilter sebuah data. Jadi teman-teman kesulitannya ada di dalam pas filter. Jadi ketika hasilnya udah keluar, apa yang dicari, tapi teman-teman nggak bisa mengidentifikasi nih mana data ini yang data si Bayu yang asli gitu, nggak bisa karena kan banyak banget kan. Nah, ada caranya, kita bisa menggunakan teknik docking. Untuk apa? Untuk memberikan scope tertentu atau menampilkan yang sudah kita di scope atau yang sudah ditarget gitulah. Nah, nanti akan memunculkan hasil yang teman-teman udah setting targetnya tadi gitu loh. Kita bisa menggunakan teknik docking. Kemudian susah untuk mengidentifikasi keaslian sumber dari sebuah data yang sudah kita kumpulkan. Jadi ketika teman-teman sudah mengumpulkan kata yang saya sudah kumpulkan,
Nah, teman-teman susah untuk mengidentifikasinya. Ini datanya otentik enggak? Bisa jadi saya mencuri file dari Google atau mungkin saya mencuri file dari Google Scholar. Nah, itu kan bisa tuh kita mengidentifikasi, oh ini datanya palsu, ini bukan buatan Bayu gitu kan. Nah, teman-teman bisa pakai teknik OSINT, misalkan reverse similar, pencarian serupa, itu bisa. Jadi teman-teman bisa menentukan, oh ini datanya asli bikinan Bayu karena di Google di hasil similar itu nggak ada itu. Jadi hasil jembatan asli misalnya dari si Bayu itu loh. Jadi kita bisa menemukan atau suatu sumber asli dengan cara tersebut. Jadi di OSINT ini tidak hanya mengandalkan tools, tapi teman-teman harus bisa bagaimana cara menyikapi dari hasil tersebut atau mengkritisi dari sebuah apa yang teman-teman kumpulkan gitu. Jadi jangan mengandalkan tools. Oke. OSINT teknik. Nah, di sini sudah masuk ke teknik nih teman-teman. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan 4 teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan sebuah data. Contoh, Torquing, kemudian EXIF data, reverse similar, information gathering dengan Matego dan sebagainya. Jadi akan saya ajari seperti itu. Oh, bentar, saya mau minum dulu. Oke, pertama Torquing. Apa itu Torquing? Torquing adalah sebuah teknik untuk mencari menggunakan mesin pencari ya. Untuk apa? Untuk menemukan file penting atau data penting, informasi penting atau informasi sensitif yang kita dapatkan dari situs web atau search engine. Contohnya apa? Google, Bing, DuckDuckGo, itu kan merupakan search engine yang terbesar ya, atau datanya itu banyak, big datanya. Nah, teman-teman bisa manfaatkan si Torquing ini untuk mengumpulkan informasi yang penting atau informasi sensitif gitu, bisa. Nah, itu pakai Torquing. Jadi teman-teman di Torquing itu bisa menemukan sebuah KTP, bisa file, kemudian mencari sebuah informasi sensitif dari sebuah website, itu bisa pakai Torquing. Nanti akan dipraktekkan sama Mas Asyik. Nah, di sini Torquing biasanya digunakan untuk mencari sebuah jurnal dan akademik. Biasanya kalau saya untuk mencari sebuah jurnal akademik dari Torquing. Nah, Torquing bisa berbahaya ketika search engine ya, mesin pencari mengindeks informasi sensitif di dalam web aplikasi ataupun di dalam social network atau di dalam postingannya, kemudian mengindeks kartu kredit atau KTP dan sebagainya. Jadi si Torquing ini bisa berbahaya jika mesin pencari mengindeks atau menampilkan hasil data tersebut. Nah, itu bahayanya dari Torquing. Oke, Torquing use case. Bagaimana cara menggunakan Torquing? Nah, di sini ada 4 parameter Torquing ya. Yang pertama adalah in title. In title artinya mencari sebuah judul yang spesifik. Kalau teman-teman pernah mengunjungi sebuah website, pasti kan ada tuh di barnya ada tulisan nama situsnya kan. Nah, itu bukan title. Nah, teman-teman bisa menggunakan title atau Torquing ini untuk menemukan judul yang spesifik. Nah, kemudian ada in text, in URL, site dan sebagainya. Jadi banyak sekali yang bisa kita gunakan. Nanti akan saya jelaskan di dalam video ini. Oke. Yang pertama sini adalah contoh, ada sebuah contoh in title index of WP admin. Artinya di Torquing ini akan menampilkan judul dengan halaman index of WP admin. WP admin itu WordPress. Nah, dan nanti si mesin pencari akan menampilkan hasil tersebut tuh. Nah, teman-teman bisa kunjungi lah satu-satu dari hasilnya gitu loh. Nah, terus setelah kita mempelajari apa itu Torquing, kita bisa mempelajari bagaimana preventnya, bagaimana cara mengamankannya dari serangan Torquing. Oke, yang pertama kita bisa melakukan menonaktifkan atau melarang bot untuk melakukan scraping di dalam mesin kita menggunakan meta text. Jadi di dalam program itu ada yang namanya meta text. Nah, teman-teman bisa menggunakan sebuah meta text untuk disable robot atau bots supaya data-data kita itu tidak mudah tercrawl oleh si bot. Itu bisa mendisable melalui metadata atau tag meta. Nah, teman-teman bisa cari aja tuh di Google, misalkan meta text disable bot. Nah, nanti muncul tuh. Nah, teman-teman bisa klik aja tuh. Biasanya yang muncul itu whitelist code. Nah, teman-teman bisa pelajari itu ya melalui di internet. Kemudian ada robot.txt. Nah, robot.txt ini fungsinya untuk disallow atau allow untuk bot crawl. Jadi si bot ini ada rutenya atau ada aturannya. Jadi ketika teman-teman mendisallow bot untuk meng-crawl ini juga bisa. Caranya gimana? Kita bisa membuat yang namanya file robot.txt, kemudian teman-teman dikasih part-part yang tadi yang dilarang bot untuk nge-scrap. Contoh .image, .file dan sebagainya. Jadi /file atau path image dan sebagainya. Jadi dengan adanya si robot.txt, si bot ini tidak bakal melakukan yang namanya
men-scrub atau meng-crawl halaman tersebut. Nah, jadi teman-teman bisa mengatur si bot untuk meng-crawl halaman-halaman tertentu menggunakan robot.txt gitu loh. Kemudian ada setting.htaccess. Nah, kita juga bisa menyeting sebuah htaccess untuk mengontrol sebuah web server. Contoh, teman-teman punya sebuah halaman atau pet image. Nah, teman-teman nggak mau nih pet image itu bisa diakses oleh orang umum. Jadi hanya kita aja yang bisa akses. Bisa. Kita pakai htaccess. Jadi ketika orang umum mengakses itu akan tampil misalkan 403, 404 dan sebagainya. Nah, jadi kita bisa mengatur htaccess melalui web server. Nah, di dalam ebook yang saya bikin di sini sudah ada. Jadi teman-teman tinggal nanti baca-baca aja ya yang ada di modul yang sudah saya bikin. Nah, itu sudah saya jelaskan secara detail. Oke, di sini kita akan praktik menggunakan Dorking. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Nah, ini adalah contoh dari sebuah serangan Dorking ya. Yang pertama kita bisa melakukan pencarian tertentu. Misalkan saya akan ingin mencari Balzi dengan situs ekstensinya.com. Contoh, kita masukkan targetnya sini Balzi. Aduh, setnya saya nggak bisa, lupa ya. James aja deh. James, misalkan set ini untuk mengatur sebuah scope atau data yang akan ditampilkan. Misalkan di sini data yang akan ditampilkan adalah situs dengan asli.com. Bentar, ini wifi-nya belum ya? Wifi-nya belum anjir. Wifi-nya apa nih? Pemuda berdaya. Muda berdaya. Gak ada coy. Pemuda gondrong. Gak ada coy, gak ada. Hah? DPT? Iya, DPT KNP? Iya. Passwordnya muda berdaya. Muda berdaya. Dihack dong. Matamu. Oke. Buset, sinyalnya cuma 1 bar. Oke. Saya coba enter. Nah, ini akan menampilkan hasilnya. Wow. Nah, ini hasil dari pencarian James dengan ekstensitus.com. Nah, ini adalah hasil dari resultnya. Nah, teman-teman bisa melihat nih data yang ditampil apa aja. Misalkan ada gambar. Nah, gambar ini ada kategorinya. Kategori apa nih? Misalkan kategori doctor, forest, drawing, happy birthday, purple, small, and heart dan sebagainya. Jadi si Dorking ini bisa menampilkan apa yang ingin kita cari. Nah, contoh ini gambar nih, gambar ke indeks nih. Kemudian pencarian yang serupa. Nah, who is James Doge? Siapa itu James Doge? Kan? Nah, teman-teman bisa mengumpulkan ini. Nah, jadi data apa yang kita cari ini merupakan situs yang berekstensi.com. Nah, contoh sini James. Nah, nama situsnya knowyourname.com. Nah, ini ada Instagram gitu kan. Nah, jadi yang keluar adalah situs-situs yang berekstensi.com. Nah, contoh lagi. Saya akan mencoba mencontohkan di sini menggunakan nama situsnya langsung, misalkan Facebook. Kita masukkan site facebook.com. Enter. Nah, di sini akan menampilkan sebuah kata kunci James dengan halaman Facebook. Nah, sini muncul banyak banget nih, ada page, ada Doge and James, si James dan sebagainya. Jadi ini hasil dari pencarian Dorking kita. Nah, teman-teman bisa mencari sebuah KTP atau informasi sensitif menggunakan Dorking. Nah, teman-teman bisa belajar sendiri apa itu Dorking. Jadi teman-teman bisa mencari sendiri lah cara seperti itu. Nah, jika teman-teman ingin belajar lebih jauh mengenai Dorking, teman-teman bisa kunjungi sini kitab saya. Ini saya sudah membuat OSINT cheat sheet ya, yang bisa teman-teman pelajari di sini. Sebentar. Oke, ini adalah kitab yang sudah saya repositorikan ya. Sini teman-teman bisa pelajari your repositories. And ini dia repository OSINT cheat sheet yang ada di atas. Nah, teman-teman bisa mempelajari cheat sheet OSINT melalui repositori saya. Nah, sini. Ini adalah tampilan dari repositorinya. Nah, saya sini akan mencari sebuah Dorking. Nah, kata kunci Dorking. Boom. Nah, ini kan keluar nih. Nah, Dorking is wonderful thing. Artinya Dorking merupakan sesuatu yang wow untuk melakukan sesuatu. Things itu thingsnya apa? Untuk melakukan apa? Teman-teman lakukan Dorking. Nah, itu namanya things. Nah, Dorking merupakan teknik
Ya, ini kan teknik to search untuk mencari sebuah apapun yang terindeks di dalam mesin pencari ataupun dalam website. Nah, itu dari Dorking. Nah, ini kan banyak banget nih parameter-parameternya nih. Teman-teman bisa mencari parameter Dorking melalui di repositori saya. Nah, sini ada juga tutorial-tutorialnya, misalkan index hacking, ini kan security.com. Artinya si mesin pencari akan menampilkan kata kunci hacking dengan situs security.com. Seperti itu teman-teman. Ini adalah penggunaan dasar dari Dorking seperti itu. Sorry, maaf. Oke. Ini dari contoh tadi ya Dorking ya. Nah, teman-teman bisa mempelajari Dorking lebih lanjut melalui repositori saya atau modul yang sudah saya buat. Kemudian ada metadata. Oke, metadata. Metadata adalah merupakan informasi yang terkumpul atau yang tersimpan di dalam sebuah file. Contohnya apa saja? Ada nama, ada file name, kemudian ada nama device-nya, kemudian ada file size, ada method types atau header file, kemudian autornya dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa mencari tahu informasi lebih mendalam di file ya menggunakan metadata. Nah, nanti sini kita akan praktekkan juga. Toolsnya apa aja bang? Nah, toolsnya sini ada Exif Tools dan Pick2Map. Jadi kita akan menggunakan dua tool tersebut. Yang tools pertama ini adalah tools ibaratnya CLI ya, command line. Terus yang kedua ini adalah tools dengan web base. Oke. Sini kita akan praktek. Kita buka terminal terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita masuk ke dalam directory. Sini saya perbesar dulu. Nah, kita tekan ls ini untuk menampilkan sebuah direktorinya. Kita akan masuk ke dalam directory yang namanya summary. ls, kita masuk ke learn. Sorry. Nah, ini adalah semacam sampel file yang bisa teman-teman pelajari. Sini kita akan masuk ke directory sampel file. Nah, ini ada beberapa sampel file yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan teknik ini. Contoh, kita akan melakukan sebuah ekstrak metadata atau exif dari sebuah file. Contoh, sini kita akan masuk dulu, misalkan exif tool command-nya. Terus ekstensi dari sebuah gambar atau nama filenya. Jadi exif tools diikuti dengan nama file. Contoh sini JPEG. Nah, si exif tool ini akan menampilkan sebuah exif datanya atau metadatanya dari si file source.jpeg. Contohnya di sini adalah ada file name, kemudian ada ini method types atau header file, ada comment, kemudian ada pixelnya dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa mencari sebuah lokasi ataupun alamat melalui file. Nah, kita bisa menggunakan metadata, teman-teman. Dan di sini sudah saya menyiapkan ya semacam filenya atau semacam sampel file yang bisa teman-teman pelajari. Kita unzip dulu. Ini tombol setnya saya rusak ya, jadi agak lama. Oke, unzip. Ikuti dengan nama file. Nah, setelah kita ekstrak, kita ls. Nah, contoh sini saya akan mengekstrak sebuah file 1.jpeg dengan cara exif tool, kemudian diikuti dengan nama filenya. Boom. Oh, ini ekstraksinya gitu ya, sorry. Boom. Nah, sini kan banyak banget nih yang tampilkan metadatanya kan. Nah, teman-teman bisa nih cari sebuah koordinat, sebuah lokasi melalui sebuah file. Nah, ini tentang keterangan dari si exif tool-nya. Nah, sini misalkan ada lensa modelnya atau model yang digunakan dari foto ini, misalkan iPhone 6s, terus produknya Apple gitu kan. Nah, terus ini juga ada lagi nih tentang tanggalnya, kapan dibuat gitu kan, tipenya, terus produk dari apa namanya ini, kamera model, ada juga nih pakai iPhone S gitu kan. Nah, kemudian ada method types-nya atau header-nya gitu kan. Nah, ini kita bisa melacak sebuah lokasi atau suatu tempat ya menggunakan exif tool. Nah, contoh sini adalah
GPS position. Nah, di GPS position ini bisa teman-teman copy ya, terus kemudian pastekan ke dalam Google Maps sini. Oke. Wait, lagi loading. Nah, teman-teman masukkan aja nih GPS koordinatnya. Contoh seperti ini. Kemudian teman-teman klik enter. Oke, kalau sini enggak, oh ini ada stringnya. Nah, jadi teman-teman bisa mencari sebuah lokasi dari sebuah gambar itu melalui sebuah ini si meta text atau EXIF data. Contohnya seperti ini. Nah, atau teman-teman bisa menggunakan yang namanya Pick2Map. Ini online tool. Teman bisa gunakan Pick2Map untuk mengekstrak sebuah metadata ya, tapi dalam bentuk web based gitu. Contoh, wait. Oke, open. Nah, ini hasil dari ekstraktornya atau report dari toolsnya. Nah, sini teman-teman bisa mengetahui nih lokasi gambarnya ini ada di Yogyakarta, Gading Sari. Nah, jadi teman-teman bisa melacak sebuah gambar melalui melacak sebuah lokasi melalui EXIF tool atau metadata. Nah, teman-teman bisa mengekstrak metadatanya untuk membuat informasi lebih lanjut gitu. Nah, jadi kita bisa melakukan dengan cara seperti ini atau tadi menggunakan Google Maps. Nah, teman-teman copy aja nih si attitude-nya ini location koordinatnya, teman-teman copy, kemudian teman-teman pastekan, hasilnya juga akan sama karena ini kan juga ekstraktornya dari Google Maps. Nah, ini adalah lokasi detailnya teman-teman. Ini contoh dari metadata atau EXIF. Nah, ini adalah contoh sampel yang bisa teman-teman pelajari ya di sini ya. Oke, kembali ke PPT. Nah, oke, berikutnya ada reversal similar. Nah, di dalam reversal similar atau pencarian serupa, teman-teman bisa menggunakan big data atau AI untuk pencarian yang serupa. Contohnya adalah keyword. Kemudian ada file, kemudian gambar, video. Jadi teman-teman bisa mencari sebuah gambar yang serupa melalui big data atau AI. Jadi misalkan teman-teman ada sebuah foto pantai. Nah, teman-teman pengen tahu nih foto pantai ini tuh ada di mana. Nah, teman-teman bisa menggunakan yang namanya big data atau AI untuk melakukan comparison. Jadi akan menampilkan gambar yang serupa. Nah, platformnya apa? Platformnya ada Bing, ada Google, ada Yandex, ada Baidu. Nah, ini adalah platform yang sering saya gunakan. Kemudian bagaimana preferennya, bagaimana cara mengamankannya gitu dari si metadata dan reversal similar. Oke. Di sini yang pertama adalah reduce atau mengurangi hal-hal berbau personal informasi atau informasi personal itu di public. Jadi kurangi teman-teman membagikan informasi secara personal di public. Terus kemudian sensor file atau blur filenya, kemudian menghapus metadatanya. Nah, teman-teman bisa mempelajari ini bagaimana cara preventnya ada di dalam modul. Jadi di dalam modul sudah saya jelaskan secara mendetail. Oke, kita akan praktek menggunakan reversal similar. Contoh ya, saya akan mencoba mencari gambar yang serupa. Contoh sini ada sampel file summary.
ini adalah contoh dari similar search. Sebentar, ini lagi loading. Nah, dari hasil pencarian serupa, ini teman-teman bisa menemukan gambar yang serupa apa yang ada di foto. Nah, contoh, teman-teman pengen tahu lokasi pantai ini ada di mana. Nah, ternyata pantai ini ada di pantai ini berlokasi ada di Nguyahan, Jogja, atau Pantai Nguyahan. Nah, dengan adanya teknik reverse similar atau reverse image, teman-teman bisa mengetahui gambar yang serupa. Jadi misalkan teman-teman punya sebuah foto, nah teman pengen tahu tuh lokasinya di mana, foto-fotonya seperti apa. Nah, bisa menggunakan reverse untuk menampilkan informasi lebih lanjut. Nah, di sini teman-teman bisa melihat foto-foto hasil dari reverse tadi. Nah, sini ada foto Pantai Nguyahan yang diupload berbagai situs kan. Nah, jadi teman-teman bisa mengumpulkan informasi lebih lanjut dan menggunakan teknik reverse similar seperti itu teman-teman. Oke. Nah, sini kita mulai masuk ke Maltego ya. Nah, apa itu Maltego? Maltego adalah sebuah tools untuk mengumpulkan informasi dengan cara menampilkan sebuah grafik atau Nah, si Maltego ini datanya real time, kemudian ada yang namanya relasi dari sebuah data. Kemudian si Maltego ini sangat berguna ketika kita melakukan investigasi. Nah, jadi Maltego itu bisa digunakan untuk pencarian seorang, misalkan kayak nama, email, address, username, dan sebagainya. Kemudian social network, sebuah company, website infrastruktur, dokumen dan file, dan sebagainya. Jadi di sini Maltego itu serbaguna teman-teman. Nah, siapa yang menggunakan Maltego? Di sini yang menggunakan Maltego adalah cyber security researcher, orang umum, atau sebuah instansi gitu. Nah, di sini kita akan praktek bagaimana cara menggunakan sebuah Maltego. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari si Maltego, teman-teman. Nah, jadi di dalam Maltego ini terdapat semacam tools pembantu lah untuk teman-teman mengumpulkan sebuah informasi. Contoh, sini ada kategori pencariannya apa. Misalkan teman-teman pengen mencari data bocor atau perusahaan gitu kan, cryptocurrency, cyber security, dark web, geohospital, image data, terus kemudian infrastruktur dalam jaringan, malware, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa menggunakan Maltego untuk mengumpulkan informasi secara lebih lanjut gitu. Nah, sini teman-teman juga ada versi berbayar ya. Kalau versi berbayar ini sangat keren lah, direkomendasikan. Nah, contohnya sini ada untuk pencarian cybercrime atau jurnalis dan sebagainya. Jadi di dalam Maltego ini yang versi berbayar itu lebih keren lah. Nah, teman-teman di sini ada yang namanya transform partner atau partner dari si Maltego. Ini banyak banget. Contoh ada yang namanya OTX atau ada yang namanya Phone Search, kemudian ada Shodan gitu kan. Nah, jadi teman-teman bisa memanfaatkan Maltego ini untuk mengumumkan informasi lebih lanjut. Kemudian sini ada toolbar. Toolbar ini fungsinya untuk menu-menu tapi dalam bentuk drop down. Sedangkan ini adalah shortcut. Nah, kalau teman-teman pengen menggunakan Maltego, teman-teman harus mempelajari ini dulu apa namanya? Toolbar. Nah, sini ada investigasi toolbar, ada view toolbar, ada entitas dan sebagainya. Nah, jadi di dalam investigasi ini ada number of result atau hasil yang akan dihasilkan. Nah, kalau versi gratis atau versi community edition, nah ini harus berbayar. Kalau teman-teman pengen datanya yang dikumpulkan itu banyak, teman-teman harus membeli. Tapi kalau versi community atau versi gratis itu bisanya cuma 12 aja menampilkan datanya. Nah, kemudian ada privacy mode, bisa menyeting style atau normal. Style itu artinya aman atau anonim gitulah. Nah, untuk cara penggunaannya cukup mudah. Yang pertama kita bisa klik ini. Nah, ini akan menampilkan new grab. Nah, di sini ada yang namanya entitas atau entitas. Teman-teman pengen mencari apa? Sini misalkan ada person, ada image, ada hashtag, domain, kan? Terus kemudian sini ada Bitcoin address, cryptocurrency, kemudian ada device, ada perusahaan dan lain sebagainya. Jadi Maltego ini benar-benar banyak banget ya bisa teman-teman gunakan. Nah, contoh sini saya ingin mencari sebuah informasi seseorang ya dengan cara klik entitas person. Kita taruh sini. Kemudian diisikan namanya. Misalkan kita akan mencari sebuah kata kunci James. Teman-teman kita klik enter, double klik. Nah, teman-teman juga bisa membuat catatan dari pencarian ini. Misalkan sini saya akan mencontohkan ini adalah
permission get gems. Nah, kemudian klik OK. Nah, teman-teman bisa klik kanan lagi. Ini untuk melakukan pencarian. Nah, di sini teman-teman bisa mengcustom pencarian-pencarian tertentu menggunakan Maltego. Contoh, ada email address. Kemudian ada find entity properties. Ini apa aja yang ditemukan. Nah, misalkan sini ada date time, email, dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa menggunakan si ini transform untuk pencarian lebih lanjut menggunakan Maltego. Contoh, sini saya akan menggunakan alt transform untuk menampilkan semua data yang ada di dalam kata kunci yang sudah saya buat. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan target scope ya, atau teman-teman pengen mencari kata kunci bahasa ini di situs apa, misalkan situs Facebook atau situs lain lah gitu lah. Tapi kalau nggak diisi juga nggak apa-apa. Nah, sini juga ada email, ada phone number juga. Nah, jika teman-teman nggak ingin melakukan scope, teman-teman bisa langsung klik run. Nah, si Maltego ini kalian mencari. Nah, kita tunggu dari hasil transformasinya. Oke, ya yang tampil cuma ini terkendala sama apa nih? Please sama Maltego. Oke, ini gara-gara mungkin jaringannya nih. Saya coba. Nah, ini adalah contoh hasil yang dihasilkan oleh Maltego atau gathering information menggunakan Maltego. Nah, apa yang teman-teman dapat? Sini ada yang namanya email. Nah, sini ada email namanya james@hotmail.com. Kemudian nomor telepon dan sebagainya. Jadi si Maltego ini bisa mengumpulkan informasi secara apapun melalui situs tertentu yang terindeks atau yang telah direcall oleh si Maltego. Nah, contoh sini ada hasil dari situs coinmarketgems.co dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa mencari seseorang juga menggunakan Maltego. Nah, di sini saya sudah membuatnya ya tutorialnya di dalam modul, dan ini sudah saya jelaskan juga di modul. Jadi teman-teman misalkan ingin belajar secara detail untuk mempercepat waktu ya, jadi bisa nanti pulang dibaca modulnya gitu. Nah, kemudian sini ada detail view dari lingkungan target. Kemudian ada yang namanya transform output atau lognya. Teman-teman bisa klik kayak gini. Nah, ini adalah semacam output dari hasil pencarian teman-teman yang dilakukan. Nah, ini adalah contohnya teman-teman dari penggunaan Maltego. Kalau teman-teman pengen belajar secara mendalam, teman-teman bisa mempelajari dalam ebook. Nah, nanti akan saya jelaskan di dalam ebook. Nah, oke. Kita bisa close dulu supaya nggak terlalu sore. Oke, sini ada threat intelligence. Ya, kita udah bab terakhir nih teman-teman. Nah, sini adalah threat intelligence atau ancaman cyber. Contoh, OSINT, teman-teman bisa menggunakan OSINT untuk mencari atau menganalisa sebuah ancaman. Contoh, CFA, Common Vulnerability Exposure, artinya adalah bug atau zero day yang sudah dipublikasikan. Nah, itu contoh dari CFA. Kemudian ada port itu adalah sebuah mekanisme pada suatu jaringan dan komputer untuk berkomunikasi. Itu adalah port. Kalau nggak ada port, komputer dan jaringan nggak bisa berkomunikasi. Kemudian ada malware. Kemudian ada Yara. Yara ini adalah semacam software atau tool untuk membantu teman-teman menginvestigasi sebuah malware, menganalisis sebuah malware. Itu Yara. Isi dari Yara apa aja? Isi dari Yara ada yang namanya hostname, ada kode biner, kemudian ada IP-nya, kemudian ada autornya, ada tanggalnya, dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa nanti pelajari lebih lanjut ya. Nanti akan saya tampilkan beberapa sampel dari Yara di sini. Kemudian ada IOC, Indicator of Compromise. Nah, ini biasanya untuk digital forensik. Nah, IOC ini diperoleh datanya dari mana? Dari jaringan sama sistem operasi. Nah, nanti dari data tersebut akan memiliki sebuah entitas seperti tadi hash file, kemudian domainnya, URL-nya, port-nya, dan sebagainya. Ini contoh dari threat intelligence. Nah, teman-teman bisa mempelajari ini untuk apa? Untuk melakukan investigasi secara mendalam dan untuk kesadaran keamanan. Nah, jika teman-teman mempelajari ini, teman-teman insya Allah bisa terhindar dari yang namanya ancaman cyber, dari malware, phishing, dan sebagainya. Oke, nah di sini threat intelligence adalah sebuah pengumpulan data atau memproses sebuah data untuk menganalisa, untuk menemukan motif. Kemudian motifnya itu apa sih si ancaman ini, gitu kan? Apakah untuk iseng atau cuma untuk untuk scam doang atau untuk memeras, gitu kan? Banyak banget lah motif-motifnya. Kemudian targetnya itu siapa, itu loh. Kemudian tujuannya itu apa? Tujuan dari si attacker atau dari penyerang ini. Nah, teman-teman, benefitnya apa mempelajari ini? Nah, teman-teman bisa mendapatkan sebuah manfaat dari mempelajari intelligence. Untuk apa? Untuk
mitigasi atau risk management, meminimalisir serangan atau aktivitas peretasan atau hal yang bersifat hacking gitu loh. Jadi kita bisa risk management atau meminimalisir dari serangan hacking gitu loh. Ini yang pertama. Kemudian menganalisa serangan. Nah, menganalisa serangan seperti tadi yang sudah saya jelaskan supaya kita bisa memahami bagaimana caranya sebuah ada nih. Stop apa gimana? Stop ya. Oke, stop break dulu ada. Kita break dulu sebentar. Bentar lagi. Dua slide. Lanjut. Cek bentar, dilanjut ya teman-teman karena adanya selesai. Oke, tadi kita sampai ke benefit ya. Jadi manfaat dari threat intelligence teman-teman bisa menganalisa dari sebuah serangan. Contohnya teman-teman tahu apa yang di-exploit, kemudian efeknya itu apa. Nah, setelah teman-teman tahu ini, teman-teman tahu bagaimana cara mengamankannya gitu loh. Ini manfaat dari namanya threat intelligence gitu loh. Nah, kemudian ini ada platform. Nah, platformnya di mana sini ada OTX, Open Threat Exchange. Nah, di sini adalah kumpulan-kumpulan para pakar keamanan ya untuk meriset atau mencari atau menganalisis dari sebuah ancaman. Nah, di sini tuh banyak banget para profesional di bidangnya ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa dapat yang namanya ancaman baru atau ancaman yang sudah diaplikasikan oleh para periset. Nah, ini adalah OTX. Kemudian ada virus total. Nah, virus total ini adalah online based analysis sandbox. Artinya, virus total ini adalah mesin sandbox atau mesin tiruan. Sandbox itu adalah mesin tiruan atau mesin KW. Nah, jadi si sandbox ini adalah mesin tiruan yang bisa teman-teman manfaatkan supaya teman-teman nanti ketika dalam menganalisa sesuatu kita ke dalam sistem aslinya. Itu namanya sandbox. Nah, sandbox ini di virus total dalam bentuknya web app atau web based. Nah, teman-teman bisa melakukan mengidentifikasi sebuah URL yang berbahaya, file, kemudian file hash dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan virus total untuk
pengumpulan informasi lebih lanjut dari sebuah ancaman. Nah, di e-book sudah saya jelaskan juga ini. Kemudian ada exploit.db. Exploit.db adalah merupakan arsip sebuah exploit yang dipublikasikan oleh pakar keamanan, dan di sini sudah dijelaskan ya bagaimana cara exploit itu bekerja, gimana caranya, itu kan POC-nya itu. Kemudian kenapa sih bisa dieksploit gitu? Nah, sudah dijelaskan. Jadi exploit.db ini merupakan arsip exploit yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan investigasi atau penetration testing kepada sistem teman-teman itu. Oke, ini adalah halaman terakhir ya. Sini kita akan mempraktekkan menggunakan Spiderfoot. Oke, ini ada contoh dari implementasi Spiderfoot. Nah, teman-teman bisa menggunakan tool Spiderfoot dengan perintah. Sini dulu, pertama teman-teman harus ada toolsnya terlebih dahulu ya. Nah, sini teman-teman bisa menjalankan tools ini dengan cara klik command Python, kemudian sini Python 3, kemudian ada filenya. Sini ada filenya, ini adalah sv.py atau spiderfoot.python. Nah, kemudian teman-teman bisa setting sebuah opsi. Sini L. Opsi L ini adalah untuk apa namanya, server atau yang berjalan atau URL yang akan berjalan nanti. Nah, teman-teman jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang penggunaan si Spiderfoot, teman-teman bisa klik option H. Option H ini untuk bantuan atau user manual dari Spiderfoot. Nah, contohnya di sini saya ingin menggunakan option M. Option M ini adalah modul yang tersedia yang teman-teman terinstall di dalam Spiderfoot. Klik enter. Nah, ini adalah modul-modul yang digunakan dalam Spiderfoot. Nah, ada ini nih, banyak banget nih. Nah, teman-teman bisa menggunakan si Spiderfoot untuk menganalisa sebuah thread. Nah, sini ada virus total dan sebagainya. Jadi ini adalah contoh penggunaan dari Spiderfoot. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Nah, teman-teman bisa menggunakan option L ini kan, option L, kemudian diikuti dengan URL atau hostname. Teman-teman bisa menggunakan sebuah hostname juga, misalkan hostname ini. Nah, teman-teman bisa menggunakan alamat ini ya untuk menyeting sebuah URL yang berjalan di dalam Spiderfoot. Nah, kemudian diikuti dengan portnya. Pastikan port ini tidak tabrakan. Oke, teman-teman tinggal copy saja yang ada di Spiderfoot ini ya. Nah, 127 ini tinggal teman-teman copy. Oke, kemudian pastekan di dalam mesin mencari. Nah, ini contoh dari tool Spiderfoot. Nah, di dalam sini saya sudah melakukan melakukan uji coba. Nah, kalau teman-teman pengen melakukan scan, teman-teman bisa klik navigasi scan. Nah, sini ada form scan name, ada scan target. Nah, scan target ini bisa diisi dengan domain, IP4, hostname dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa melihat user manual di sini untuk pengisian form scan target. Scan name ini adalah title atau judul dari teman-teman investigasinya apa, misalkan phishing atau malware dan sebagainya. Nah, ini juga ada opsi atau kategori untuk menggunakan Spiderfoot. Misalkan ada AL, ini akan melakukan semua analisa dan ini cenderung lama. Nah, footprint, nah ini merupakan aktivitas melakukan footprinting. Kemudian sini ada investigasi, passive footprinting dan sebagainya. Pasif itu kita memanfaatkan sumber data yang sudah ada di internet, itu aktif, passive footprinting. Sedangkan kalau aktif kita melakukan secara langsung. Jadi untuk apa? Untuk mendapatkan informasi secara langsung. Itu aktif footprinting gitu. Simpelnya seperti itu. Nah, sini karena Spiderfoot ini kerjanya lama ya, untuk mempersingkat waktu juga. Nah, di sini saya sudah mencoba namanya investigasi web phishing. Nah, teman-teman bisa melihat di modul yang nanti sini sudah saya sediakan datasheet-nya atau si targetnya untuk teman-teman gunakan. Nah, di dalam tampilan utama sini ada grafik ya atau diagram batang dari hasil pencariannya gitu loh. Nah, ini adalah hasil yang ditemukan oleh Spiderfoot. Nah, sini ada email address, ada berapa nih? Ada 23, 28 dan sebagainya. Nah, kemudian teman-teman klik browse. Nah, ini untuk mencari hasil pencariannya. Contoh, di sini ada pencarian yang namanya HTTP header, ada IP address, kemudian ada emailnya juga nih, email address atau suspicious dari email address. Nah, teman-teman bisa aware lah jika ada email dengan nama ini. Nah, ini adalah email phishing gitu loh. Jadi teman-teman dengan adanya
ini atau investigasi ini, teman-teman tahu mana URL yang phishing, mana email yang phishing dan sebagainya. Jadi dengan adanya ini teman-teman dapat terhindar dari ancaman cybernya gitu loh teman-teman. Nah ini contoh untuk melatih teman-teman supaya tidak mudah teretas. Nah ini contohnya, teman-teman bisa mencoba sebuah investigasi dari situs lain pun juga bisa. Jadi teman-teman bisa lakukan menginvestigasi secara langsung gitu loh. Nah ini banyak banget nih hasilnya, teman-teman bisa tinggal cek aja lah, sudah saya siapkan juga di dalam sampel file gitu loh. Nah, Spider-Man juga bisa melakukan darkmode dan ignore gitu loh. Dan jadi di sini sudah saya jelaskan secara mendetail di dalam ebook. Nah, untuk mempersingkat waktu ya, jadi saya tutorial Spider-Man saya persingkat saja seperti ini. Oke. Sekarang kita waktunya conclusion atau kesimpulan. Nah, kesimpulan yang bisa didapat itu apa? OSINT itu bisa berbahaya dan bisa berguna. Contoh untuk misalkan berbahayanya itu dari dorking atau file-file penting, pencarian atau pencurian data atau pencurian file penting dan melacak seseorang. Nah itu berbahaya dari OSINT. Sedangkan OSINT bisa bermanfaat untuk marketing atau target, advertisement dan sebagainya. Nah sini ya, jika teman-teman tahu film Hacker Elliot sama Benjamin ini kan melakukan namanya OSINT, information gathering. Nah kemudian si Benjamin dan Elliot ini melakukan social engineering untuk meretas. Nah ini contoh dari film aja sih. Nah teman-teman bisa mempelajari juga dari film dari OSINT atau melalui YouTube Pace Komputer tadi. Oke, terima kasih, selamat belajar. Nah tadi teman-teman tinggal belajar di dalam ebook yang sudah saya bikin ya. Ini adalah overview atau tampilan dari ebooknya. Jadi teman-teman akan mempelajari banyak di sini. Nah, klik OSINT Handbook, modul. Nah, ini adalah modul yang sudah saya bikin. Nah, ini udah lengkap banget ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa mempelajari apa itu OSINT secara mendetail mulai di sini. Nah, ini sudah saya bikin secara detail. Teman-teman bisa mempelajari di dalam ebook. Nah, nanti ebook ini teman-teman bisa di-download melalui grup WhatsApp. Nanti akan di-share di situ sama ketua dari TKSEC. Oke, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Saya tunggu 1 menit. Kalau nggak ada bertanya, kita bisa langsung lempar ke materi 2. Oh masnya, berdiri mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar dari Melayu, dari umum. Saya mau izin mau bertanya tentang tools apa namanya yang kayak dari teknik-teknik tertentu seperti metadata, reverse, dan non-teknik. Dia yang sekarang yang memaksa kita sebuah apa namanya mengupload data apa secara digital, jadi apa digital bagi yang udah terlanjur kita bisa nggak ngamanin data kita yang udah terlanjur atau maksudnya kayak nggak terdeteksi oleh software yang tadi dijelaskan gitu. Oh, I see. Oke, terima kasih mas. Oh mas siapa tadi namanya mas? Fajar. Oke, Mas Fajar, siap. Jadi gini Mas Fajar, misalkan Mas Fajar sudah terlanjur, apa yang Mas Fajar sudah diupload gitu kan? Nah, Mas Fajar bisa menghilangkan jejak dengan cara apa? Contoh, teman-teman bisa menghapus dari akun tersebut atau fotonya. Itu cara yang pertama. Jadi bisa menggunakan cara itu, menghapus. Atau teman-teman bisa menggunakan yang namanya Google Remove Index, pokoknya ada itulah. Nah, di dalam Google itu atau di tools Remove Index itu teman-teman bisa meminta mesin pencari kayak Google untuk menghapus yang telah terindeks gitu loh, bisa, itu ada juga. Kemudian ada lagi, teman-teman untuk sekarang bisa menguranginya atau dengan cara dicukupkan, misalkan janganlah share kayak gitu lagi gitu loh. Nah cara paling ampuhnya apa? Cara paling ampuhnya tadi kita bisa menghapusnya langsung, itu cara paling ampuh. Kemudian yang kedua kita bisa meminta pihak search engine kayak Google untuk menghapus yang terindeks seperti itu mas, itu bisa. Oke, terima kasih. Ada lagi? Udah. Oke, karena itu udah terlalu sore ya, jadi saya cukup sampai sini. Saya lempar ke Mas Hashim.
untuk menjadi pemateri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemateri selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Hasim dengan judul Data Length from Exploit. Kepadanya dipersilakan. Sebut gue.